Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Sofiatun dengan NIM 180805606. Di video ini saya akan menyelesaikan atau menunjukkan langkah-langkah bagaimana menggunakan metode test course sama modi. Di sini nanti akan ada soal, nanti kita akan kerjakan bareng-bareng ya. Bagaimana menggunakan metode LCM. Terus dari metode LCM tadi kita optimalkan lagi ke modi. Seperti itu. Langsung aja, jangan di skip dahulu. Kita langsung ke soalnya. Soalnya ada di sini. Selanjutnya, ini adalah jawaban yang kita kerjakan. Yang pertama tadi kan menggunakan langkah LCM. Nah, ini langkah LCM-nya. Hitungnya kayak gini. Baris 1 ini, yang biayanya paling terkecil ini, kita masukkan ini 90 ke sini. Lalu ini ke bawahnya 110, kita kurangi 90 jadinya 20. Terus lanjut ke sini. Yang paling kecil 10. Terus ini kolom bawah ini 40, terus sama sini 60. Berarti kita ambil yang 40 yang kecil. Terus yang 60 kita kurangin 40 jadinya 20. Terus ini kita silang aja soalnya udah nggak bakal keisi. Terus yang kesini baris ini ada yang kecil, yang paling terkecil itu ini 15 kan, berarti sisanya ini 20. Yang ini kan masih 50 jadinya. Terus berarti kita masukin 20, terus 50 dikurangin 20 jadinya 30. Terus masuk yang ke baris 3 ini. Baris 3 ini ada yang paling terkecilnya ini 10. Kan ini tadi 20. Samanya 30. Yang kecil 20 masukin 20. Terus 30, sisanya ini 30 sama 30 ambil aja salah satu. Itu. Terus kita bisa hitung nih biaya transportasinya dari A ke Sarang, terus B ke Cilegon. Oh, ini salah tulis ya. Harusnya A ke Sarang, bukan A ke Cilegon tapi A ke Sarang. A ke Serang. Nah, ini 90 kali 5 450. Terus pabrik B ke Cilegon 20 kali 15 300. Terus B ke Pandeglang 40 kali 10. Terus C ke Cilegon 30 kali 25 360. C ke Serang 20 kali 10 200. Nah, 2100. Nah, ini biayanya. Terus kita lanjut ke metode modinya. Metode modinya ini. Solusi awalnya tadi kan udah ketahuan tuh, yang ininya pabriknya berapa, terus tujuannya berapa udah. Nah, terus kita cek udah optimal apa belum hasil dari ini tuh. Nah, kalau belum optimal berarti kita harus ngecek dulu. Ngeceknya itu kita harus mencari yang 000 ini dulu. Sedangkan cara modi ini yang pertama kita harus mencari CIJ. CIJ rumusnya itu CIJ sama dengan UI plus VJ. UI itu yang dari pabriknya ini. Terus yang VJ itu tujuannya ini. Di sini aku kasih UA, UB, UC yang buat tujuannya V1, V2 sama V3. Terus kita hitung aja nih. Yang dihitung di sini itu yang ada ininya, ada barangnya. Ada barangnya A Serang UA plus V2 sama dengan 5. Terus B Cilegon UB plus V1 sama dengan 15. Nah, kita masukin aja semuanya. UB yang baris ini UB. Terus yang di pabrik C ya nanti UC sama kolomnya berapa, masuk ke misal ini V1 UC plus V1 sama dengan biaya ininya. Terus kita cari UA, UB, UC, V1, V2 sama V3. Tapi di sini aku misalkan UA-nya sama dengan 0. A sama dengan 0. Nah, masukin aja sini, V2-nya ketemu udah 5. Terus kita cari UC. Nah, tapi karena aku langsung ke sini, karena kan yang ini tuh
V1-nya belum ketemu, UB-nya juga belum ada. Jadi yang udah ada dulu kan V2-nya, terus UC plus V2. Nah, ketemu nih UC-nya 5. Terus lanjut aja langkah-langkahnya. UC-nya masukin 5, V1-nya berarti ketemu nanti V1 20. Terus lanjut kita cari UB, UB-nya ternyata min 5. Karena kan ini V1-nya 20, terus ini 15, ini min 5. Terus masukin aja, terus kita cari yang V3-nya, hasilnya 15. Nah, udah aku tulis di sini. Terus kita masukin aja di sini nih. Terus habis itu kita cari yang tadi itu bagian yang 000 ini tuh, KIJ. Sebut aja KIJ. KIJ rumusnya sama dengan CIJ min UI min CJ. CIJ itu biaya ini kayak 20, 5, 8, 15. Nah, itu biayanya. Tapi di sini yang kita ambil yang 000. Yang 000 itu ada dari A ke Cilegon, terus dari A ke Pandeglang, B ke Serang, sama C ke Pandeglang. Nah, masukin aja. Misal A Cilegon 20 min 0 itu berarti UA terus min 20 itu berarti V1. Hasilnya ini. Nah, lanjut aja kayak gini terus. 8 min 0, 15 min 7. Ini kan berarti B 20, ini 2. B Serang ini kan 20. Nah, tadi kan B Serang terus 20 plus 5 min 5 sama dengan 20. Terus C Pandeglang. Nah, ini 19 min 5 ini dari UC tadi. Terus 15 ini dari V3 tadi sama dengan min 1. Nah, sini berarti belum optimal karena masih ada yang min. Kita ambil min yang terkecil itu min 7. Jadi, langkah selanjutnya kita menggunakan langkah stepping stone. Nah, di sini stepping stone berarti tadi kan min 7. Min 7 di A Pandeglang. Berarti di sini A Pandeglang. Stepping stone-nya ke sini. Terus ke sini, terus ke sini, balik lagi sini. Plus min. Karena di sini terus kita cari angka yang terkecil kan, di sini 20 sama 20 sama. Berarti kita nggak apa-apa, kita pakai yang 30 aja. Berarti 30 plus 0 30. 40 min 30 10. 20 plus 30 50. 30 min 30 0. 20 plus 30 50. 90 min 30 60. Nah, hasilnya di sini nih. Aku tulis di sini. Ini hasil dari stepping stone-nya. Terus kita cek lagi udah optimal apa belum. Terus kita lanjut lagi, udah ketemu stepping stone-nya, kita cek lagi solusinya udah optimal apa belum. Kalau belum, kita ceknya menggunakan angka yang kayak tadi di awal. Cari CIJ dulu, terus cari KIJ. Terus ini aku tulis kayak tadi V1, V2, V3, UA, UB, UC. Kita cari lagi tuh. Nah, kita cari yang CIJ. Kan ini udah berubah. Dari A ke Serang, UA plus V2 sama dengan 5. A Pandeglang, UA plus V3 sama dengan 8. B Cilegon, UB plus V1 15. B Pandeglang, UB plus V3 10. C Serang, UC plus V2 sama dengan 10. Nah, kita cari lagi tuh yang V2-nya, V3-nya. Aku misalkan lagi UA-nya itu 0. Itu boleh. Nah, terus ketemu nih V2-nya 5, V3-nya 3, UB-nya 2, V1-nya 13, UC-nya 5. Tuh, caranya kayak awal tadi. Nah, terus yang KIJ tadi yang 000 tadi tuh. Yang 0 tadi kan ada yang A Cilegon, B Serang, C Cilegon, sama C Pandeglang. Kita masukin aja yang kayak tadi. Di A Cilegon itu ada B-nya 20, terus UA-nya tadi 0, terus V1-nya 13 sama dengan 7. Terus ini B Serangnya B-nya 20, UB-nya 2, terus V2-nya 5 sama dengan 13. C Cilegon B-nya 25, CIJ-nya 25, terus UC-nya 5. Terus ini kita pakai yang V1-nya 13 sama dengan 7. Terus C Pandeglang B-nya 19. Terus
U3-nya UC-nya tadi 5, terus V3-nya tadi 6, hasilnya 8, hasilnya 6. Nah, berarti karena udah nggak ada yang negatif, berarti udah optimal. Ini solusi optimalnya. Nah, kita hitung tuh biaya transportasinya berapa totalnya, dan dihitung yang tadi A Serang, A Pandeglang, B Cilegon, B Pandeglang, C Serang. Nah, hasilnya itu ini 1890. Solusinya berarti udah optimal. Ini udah yang biaya terendahnya tuh. Selanjutnya kita akan mengecek menggunakan aplikasi QM. Apakah hasilnya yang kita hitung menggunakan MODI itu sama seperti yang di QM? Kita akan coba. Yang pertama, yang kita lakukan langkah pertama, kita klik modul. Kita pilih transportation, kemudian file, new, titelnya harus kita isi. Sini saya isi biaya. Number of searchers-nya 3, destination-nya 3, objektifnya minimize. Untuk rows name-nya saya pilih yang A, B, C, D, E, atau nanti bisa ini terserah. Kolom names-nya saya pilih destination 1, 2, 3, nanti bisa kita ubah lagi. Kita klik OK, udah muncul nih. Nah, sekarang kita ganti destination-nya. Jadi kan pabrik A ke yang satu tadi Cilegon, kita ganti Cilegon. Kemudian Serang, terus yang ini Pandeglang. Nah, yang di sini pabrik A ke Cilegon ada 20 tadi biayanya. Pabrik B ke Cilegon ada 15. Pabrik C ke Cilegon ada 25. Kemudian pabrik A ke Serang tadi ada 5. Pabrik B ke Serang 20. Pabrik C ke Serang ada 10. Terus yang A ke Pandeglang tadi ada 8 biayanya. Yang pabrik B ke Pandeglang ada 10. Yang pabrik C ke Pandeglang ada 19. Suplainya ke pabrik A tadi ada 90. Yang pabrik B 60. Pabrik C 50. Nah, terus kita isi yang demand-nya. Demand dari Cilegonnya tadi ada yang Cilegon 50, Serang 110, Pandeglang 40. Nah, udah isi semua kan. Lalu kita starting method, pilih yang any starting method aja di sini, tapi ada pilihan lainnya, misal northwest corner method, minimum cost method, focus arrangement method. Tapi di sini saya milih yang any starting method yang nanti kita muncul semuanya. Lalu kita solve. Nah, udah ketemu nih. Biar kelihatan semua, kita tile aja ya. Kita klik tile. Nah, udah keluar semua nih. Biaya solusinya. Ini biaya solusinya. Pabrik A Cilegon 7, ini. Ini juga. Terus ini biaya solusinya yang from tuh. Nah, kita bacain from dari pabrik A ke Serang ada 60. Shipmentnya, cost per unitnya 5, shipment costnya 300. Lalu dari pabrik A ke Pandeglang ada 30, cost per unitnya 8, shipment costnya 240. Pabrik B ke Cilegon, shipmentnya 50, cost per unitnya 15, 750. Yang pabrik B ke Pandeglang 10 sama cost per unitnya 10,
jadinya segmennya 100. Terus yang dari pabrik C ke Serang ada 50 sama cost per unitnya 10, segmen costnya 500. Ini lanjut lagi nih ke jadinya hasilnya tadi seperti ini. Pabrik A ke Serang $300, Pandeglang $250, Cilegon $750, pabrik B ke Cilegon $750, pabrik ke Pandeglang $100, pabrik C ke Serang $500. Totalnya nih, total biayanya, solution value-nya, solusi optimalnya. Nih, pabrik A ke Serangnya 60, pabrik A ke Pandeglang 30, pabrik B ke Cilegon 50, pabrik B ke Pandeglang 30, pabrik C ke Serang 50. Total biaya transportasinya 100.890. Nah, berarti ini solusi kita tadi udah optimal yang kita cari di MODI sama di QM-nya, berarti udah sama nih. Nah, berarti hasil perhitungan kita tadi udah benar, udah sama. Seperti itu. Nah, tadi kita udah menyelesaikan metode LCM, terus kemudian menggunakan MODI, dan terakhir kita udah ngecek hasil dari MODI-nya menggunakan aplikasi QM. Itu hasil akhirnya seperti itu. Karena di video ini sudah selesai yang kita laksanakan, untuk penutupnya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan maupun kesalahan mempraktekkan ataupun memberitahukan langkah-langkahnya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.